Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cliff Glan Satrio dengan NIM 2005120447 dari kelas TIA 2020. Akan menjelaskan sedikit tentang mail server. Alasan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto, STMkom. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung saja. Yang pertama ada pengertian mail server. Mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Mail server dapat mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Mail server menggunakan dasar layanan client server, di mana klien dapat mengakses server email melalui aplikasi. Fungsi dari mail server berfungsi sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Tak hanya itu, fungsi utama dari program ini adalah sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Oleh karena itu, aplikasi ini sangat penting karena akan mengatur jalannya email dan merespon setiap email yang masuk. Lalu ada webmail server. Webmail server adalah sarana yang memungkinkan user dapat mengakses email melalui web. Dalam kata lain, webmail server adalah interfaces. Dengan kata lain, sebuah email yang berada di dalam web sehingga jika membuka email tersebut, kita harus membuka web terlebih dahulu dengan koneksi internet dan ini berbasis web. Kemudian ada protokol email. Ada 3 protokol utama dalam mengirimkan email melalui mail server, yaitu ada SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, ada POP3 atau Post Office Protocol version 3, lalu ada IMAP atau Internet Message Access Protocol. SMTP lebih banyak digunakan untuk menampung data serta mengirimkan email ke alamat email lain yang ingin dituju. Protokol POP3 dan protokol IMAP lebih banyak digunakan untuk memudahkan user dalam membaca dan mengakses email secara remote. Apa itu SMTP? SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol adalah suatu protokol untuk berkomunikasi dengan server guna mengirimkan email dari lokal email ke server sebelum akhirnya dikirimkan ke server email penerima. Proses ini dikontrol dengan Mail Transfer Agent atau MTA yang ada dalam server email Anda. Port SMTP default yaitu port 25, port tanpa dienkripsi, dan port 426 untuk port SSL atau TLS, nama lainnya SMTPS. Nah, apa itu POP3? POP3 atau Post Office Protocol 3 adalah protokol client server di mana email dikirimkan dari server ke email lokal. POP3 adalah protokol komunikasi satu arah, yang artinya data diambil dari server dan dikirimkan ke email lokal di perangkat komputer Anda. Port POP3 default yaitu ada port 110 yaitu port tanpa dienkripsi dan port 995 atau port POP3 yang ada SSL dan TLS-nya. Jadi port 995 itu adalah port SSL atau TLS, nama lainnya POP3S. Apa kelebihan dan kekurangan POP3? Kelebihan POP3, ketika email sudah diunduh melalui aplikasi lokal mail di komputer, Anda tidak perlu terhubung ke internet apabila Anda ingin membukanya kembali. Kebanyakan, tidak ada ukuran limit untuk email yang dikirim dan diterima. Dapat membuka file attachment dengan cepat. Kekurangan POP3, jika JavaScript pada email reader diaktifkan, email phishing dengan embed JavaScript dapat terbaca di email. Semua pesan akan disimpan di komputer. Hal ini dapat mengurangi space pada hard disk komputer. Semua file attachment diunduh dan disimpan dalam komputer. Karenanya, potensi komputer terinfeksi virus dari email lebih besar. Folder email terkadang hilang. Jika ini yang terjadi, upaya restore cukup sulit dilakukan. Kemudian, apa itu IMAP? IMAP atau Internet Message Access Protocol adalah protokol komunikasi dua arah sebagai perubahan yang dibuat pada local mail yang dikirimkan ke server. Port IMAP default ada port 143 yaitu port tanpa dienkripsi dan port 993 yaitu port SSL atau TLS, nama lainnya IMAP-S. Kelebihan dan kekurangan IMAP. Kelebihan IMAP, Anda dapat mengakses email dari mana saja melalui perangkat berbeda. Email dapat diakses melalui web browser tanpa aplikasi email. Anda hanya mengunduh pesan yang ingin dibuka sehingga tidak perlu menunggu semua pesan diunduh. Attachment tidak secara otomatis diunduh oleh IMAP, sehingga email dapat diakses lebih cepat.
Anda juga dapat memilih attachment tertentu yang ingin Anda buka. Kekurangan IMAP, ada beberapa layanan hosting yang tidak mendukung IMAP. Email disimpan pada server, sehingga mengurangi disk space hosting. Email dengan IMAP hanya dapat diakses ketika terkoneksi internet. Kemudian ada komponen-komponen dari mail server. Hal ini penting dimiliki oleh sebuah mail server agar dapat berfungsi maksimal dalam proses menerima dan mengirim email dengan lancar. Ada MUA atau Mail User Agent, ada MUA atau Mail User Agent memiliki beberapa program utama terkait dengan proses membaca dan membuat email. Ada MTA atau Mail Transport Agent, adalah salah satu komponen mail server yang bertugas untuk mengurus bagian program pengiriman email. Ada MDA atau Mail Delivery Agent. Ada MDA atau Mail Delivery Agent merupakan bagian program dari mail server yang bertugas sebagai agen pengiriman pesan email. Cara kerja dari web mail server memiliki dua server yang berbeda fungsinya, yaitu server yang berfungsi sebagai outgoing server, sending email, serta yang kedua adalah incoming server, receiving email. Proses pengiriman email melalui TCP/IP dapat dianalogikan sebagai berikut: sender, user agent, waiting list email, MTA, user mailbox, user agent, receiver. Jenis dari mail server. Beberapa jenis mail server diantaranya adalah sebagai berikut. Ada SendMail, adalah sistem mail server yang paling standar dan banyak digunakan pada sistem operasi Linux atau Unix. Ada Postfix, merupakan mail server yang dibuat berdasarkan hasil pengembangan dari server SendMail. Ada Qmail, adalah mail server yang disebut-sebut sebagai server teraman dalam sistem operasi mail server. Kemudian ada contoh-contoh dari mail server. Pada dasarnya, mail server bekerja dalam mode client server. Maka dari itu, ada beberapa aplikasi dan program mail server yang dapat dibedakan berdasarkan komponennya jadi 3 macam, yaitu sebagai berikut. Ada komponen Mail Transfer Agent atau MTE, contohnya aplikasi SendMail, Postfix, Exim, Qmail, MailX, Find, dan Netscape. Komponen Mail Delivery Agent atau MDA, contohnya mail server yang berfungsi mendistribusikan email yang datang ke MTA sesuai mailbox masing-masing user. Ada juga komponen Mail User Agent atau MUA, contohnya Thunderbird, Outlook, Endora Mail, Kmail, dan Evolution. Selanjutnya akan ada simulasi mail server menggunakan software Cisco Packet Tracer. Oke, sekarang kita sudah di dalam software Cisco Packet Tracer. Kita bisa memulai praktek mail server. Sebelum memulai praktek, pertama kita harus menyeting seluruh perangkat, seluruh kabel-kabel, dan seluruh alamat IP address, update mask, gateway, dan lain-lain.
Oh iya, hampir lupa. Ada satu lagi, kita belum memasukkan routing dinamisnya, yaitu routing RIP atau routing RIP. Kita masukkan dulu. Oke, sekarang routing RIP-nya sudah terpasang, kita bisa lanjut. Oke, sekarang kita bisa mulai praktikum untuk mail server. Setelah semua sudah terpasang, langkah pertama yaitu untuk mengecek PC1, PC4, laptop, dan smartphone terhubung ke DNS server dan mail server. Kita coba tes. PC1 ke DNS, yang pertama fail, coba kita cek lagi, successful. Mail server successful, berarti PC1 tersambung. Kita coba PC4, successful. Kita coba ke mail server, successful juga. Untuk laptop, untuk laptop fail. Kita coba lagi. Ternyata masih fail, berarti laptop tidak tersambung. Lalu server fail juga, kita coba yang kedua, juga fail. Kita delete dulu agar tidak terlalu banyak. Sekarang dari smartphone fail, kita coba lagi, fail juga. Server fail, kita coba yang kedua, fail juga. Berarti yang tersambung itu PC1 dan PC4. Karena laptop dan smartphone tidak tersambung, berarti di praktikum kali ini mohon maaf, saya agak sedikit berbeda. Saya tidak mengirim dari PC1 ke laptop, tapi dari PC1 ke PC4. Karena dua perangkat itu yang tersambung, yang laptop dan smartphone tidak tersambung. Oke, selanjutnya kita ke DNS server. Kita tambahkan di bagian services di DNS, kita on dulu. Namanya itu kita masukkan mailco.com, type nya itu a record, addressnya itu alamat dari mail server. Ya, sekalian agar sama seperti yang sebelumnya, kita tambahkan juga yang ada sebelumnya, karena ini masih kosong.
Oke, sudah kita masukkan, kita save. Berarti ini kita save, yang kita save, ini kita save, dan ini juga kita save. Oke, sudah. Selanjutnya kita tutup, kita ke PC1, command prompt untuk menjalankan perintah ns lookup ke mailku.com. Oke, tersambung. Berarti sekarang kita ke mail server, kita ke services, kita ke email, dipastikan dua-duanya sudah on. Kita masukkan domain name-nya itu mailku.com. usernya kita buat user 1, user 2. Set ditambah user 1, passwordnya sama, passwordnya kita samakan saja, user 1 passwordnya user 1, user 2 passwordnya user 2. Oke, sudah ditambahkan. Berikutnya kita ke PC1, kita coba ke aplikasi mail client, ke ini, ke email. Nah, di sini di config, di mana? Sebentar. Di desktop, configure mail. Nah, ini kita configure mail, kita masukkan apa namanya yang akan kita login ke PC1. Jadi user 1@mailku.com, incomingnya dari servernya itu mailku.com, logon information, username user 1, passwordnya juga user 1, lalu di save. Sudah di save, kita compose, kita coba buat email dari PC1 untuk dikirim ke PC4. Caranya ini nya kita isi ke alamat email tujuan, yaitu user 2, subjeknya tes 1. tes 1. Teksnya ini pesan dari PC1, kita send. Ini sudah ada sending mail to user 2@mailku.com with subject bla 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 bla, send sukses. Nah, karena sudah sukses, kita ke yang tujuannya, kita ke PC4 sama kayak tadi, kita configure juga. Username-nya dimasukin user 2@mailku.com, ininya sama, username-nya user 2, passwordnya user 2. Nah, sudah kita compose, kita pencet sekarang receive, kita terima. Nah, ini yang diterima itu ada dari user1mailku.com tes 1. Kalau dibuka, ini pesan dari PC1. Nah, sekarang kita akan coba yang terakhir itu untuk mereply pesan ke PC1. Misalnya pesan diterima.
enter. Ini balasan dari PC 4. Gimana ya? Iya benar, dari PC 4. Kita tes, kita send. Oke, harusnya sudah terkirim. Send sukses. Kita keluar, kita cek lagi di PC 1 apakah ada receive. Nah, jadi bisa dilihat dari pesan dari PC 1 terkirim ke PC 4, ini pesan dari PC 1, lalu ada balasannya dari PC 4. Ini balasan dari PC 4 yang diterima ke PC 1 kembali. Ya kurang lebih seperti itu simulasi mail server dengan Cisco Packet Tracer. Jadi dengan mail server itu kita bisa mengirim email atau pesan atau surat elektronik dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Demikian penjelasan dari saya tentang mail server. Terima kasih. Di sini ada sumber-sumber yang saya gunakan. Yang pertama ada blog Bapak Agus Prianto STMcom di artikel tentang mail server. Yang kedua ada software Cisco Packet Tracer oleh Cisco. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.